Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jabil anbiya wal mursalin was sahabati wa qur'an wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa nakhususan li muallim hadzal kitab Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin wa li jami'i masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami'i ustadzina wa ustadina wa li jamil awliya itis'ah wa li jamil awliya fil Indonesia wa li jamil awliya fid dunya wa li jamil muassis jami'a nahdlatul ulama radhiyallahu anhum wa an sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin Allah ta'ala yahmina bihima yadihim wa yumituna bimadadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa kita panjatkan kehadiratnya, karena atas karunia-Nya lah kita pada malam 10 kedua kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk terus mengaji dan terus menghatamkan Al-Quran. Semoga di hari 10 kedua dari bulan Ramadan, di mana pada hari kedua ini kita itu dijanjikan lewat hadisnya Rasulullah itu akan diselamatkan dari api neraka, dan semoga kita semua yang hadir di sini betul-betul dijadikan orang yang telah diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulai pada 10 hari terakhir ini sudah kita menjelang 10 hari kedua dari bulan Ramadan. Rasulullah itu biasanya sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah yang terbaik. Jadi saya sepintas itu pernah mendengar sebuah pertanyaan itu unik, cuman jelas lewat kesempatan kali ini pengen saya jawab pertanyaan itu. Pertanyaan itu menarik, cuman ya itu tadi agak menggelitik dalam pikiran saya. Pertanyaan itu kalimatnya itu adalah dari seorang sufi juga, menggelitik kepada hati, tapi alhamdulillah saya sudah menemukan jawabannya. Pertanyaannya itu seperti ini: Tuhan yang kau sembah di bulan Ramadan itu sama seperti Tuhan yang kau sembah selain di bulan Ramadan. Lalu kenapa perilakumu itu kok berbeda? Jadi kalimatnya sedikit tapi betul-betul menggelitik bagi orang yang mau berpikir. Jadi Tuhan yang kau sembah di bulan Ramadan itu adalah Tuhan yang sama yang kau sembah di selain bulan Ramadan. Cuman pertanyaannya, kenapa perlakuanmu itu kok berbeda? Lah itu saya pikir, dipikir iya ya, betul. Kita menyembah Allah yang sama baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Tapi kenapa kok di bulan Ramadan kita sepertinya perlakuan kita menghadap ke Allah itu berbeda? Akhirnya saya mikir terus ketemu dengan jawabannya, di mana bulan Ramadan itu adalah memang bulan yang diminta oleh Allah
itu untuk istilahnya kalau orang Jawa itu cancut taliwondo, artinya kita harus memang punya semangat lebih untuk memperlakukan bulan Ramadan, itu pun karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kita yang hadir di sini bersyukur atas hadisnya Rasulullah sehingga saya terbuka untuk bisa menjawab kalimat itu. Semoga kita masuk pada kalimat yang betul-betul bisa cancut taliwondo atau semangat lebih khusus di bulan Ramadan, itu tidak lain karena semangat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat itu ternyata memang berkembang. Kenapa kok sampai sebagian saudara kita itu ada yang melaksanakan sholat taraweh itu sampai 20 rakaat, ya kan? Padahal kalau melihat dari riwayatnya Rasulullah itu 9, terus kemudian 9, terus kemudian kalau di zamannya Sayyidina Umar itu ada 33. Lalu kenapa kok 20? Ternyata ulama itu berijtihad, itu dihitung dari semangatnya kita melakukan sholat sunnah siang dan malam, dimana itu jumlahnya kalau kita hitung semuanya itu ada 20 rakaat. Nah, karena di bulan Ramadan itu harus double, harus cancut taliwondo, maka akhirnya ulama itu mengambil yang 20 rakaat sebagai 2 kali lipatnya kita sholat rawatib. Jadi kalau rawatib itu dihitung, ya kan, qobliyat subuh 2, ya kan, terus kemudian qobliyat zuhri 2, ya kan, qobliyat ba'diyat zuhri 2, ya kan, sudah 6. Terus kemudian ba'diyatal maghrib 2, ya kan. Terus kemudian qobliyatal isya. Karena ba'diyatal isya itu sudah dihitung pada qiyamul lail. Nah, itu 10. Lah kalau rawatib pada setiap harinya kita ngambil 20 rakaat, maka untuk di bulan Ramadan itu harus 2 kali lipatnya sebagai bentuk semangat kita terhadap dawuhnya Allah. Untuk di bulan Ramadan memang harus lebih semangat. Jadi akhirnya ngambilnya 20. Cuman kan sekarang itu sudah modelnya macam-macam. Maka pada kesempatan kali ini semoga kita masuk pada orang yang betul-betul memiliki semangat kuat sampai akhir dari bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita. Semoga kita betul-betul dihatamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Kita akan masuk pada, tetap akan membahas tentang masalah tanda-tanda kiamat besar, di mana kemarin kita sudah membahas tanda-tanda besar dari menjalannya hari kiamat itu setidaknya ada 10. Yang pertama itu adalah munculnya ada 10. Yang pertama itu adalah ada dukhon, yaitu adalah asap yang tebal yang menyelimuti bumi mulai dari masyrik ilal maghrib, mulai dari ujung barat ke ujung timur. Terus kemudian yang kedua itu munculnya dajjal. Yang ketiga itu munculnya dabbah, hewan-hewan melata yang ukurannya itu tidak normal, nanti di belakang akan dijelaskan. Terus munculnya gerhana, munculnya matahari dari tempat terbenamnya. Terus turunnya Nabi Isa. Terus munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dan terjadinya 3 gerhana, yaitu di daerah bumi paling barat dan daerah bumi paling timur serta di Jazirah Arab. Itu tanda-tanda. Dan yang terakhir itu adalah munculnya api yang akan menggiring manusia di tempat berkumpulnya. Itu 10 tanda-tanda besar. Nah, kemarin sedikit sudah dijelaskan terkait dengan dukhon, di mana dukhon yang dimaksud itu adalah asap yang tebal yang menyelimuti bumi itu mulai dari ujung barat dan ujung timur. Jadi kalau cerita-cerita yang kemarin ada kebakaran yang menyelimuti hanya beberapa daerah, bukan dukhon itu. Dan sifatnya dukhon kemarin itu dijelaskan kalau kena kepada orang yang beriman atau orang muslim, mereka itu merasakan dahaga.
Kalau kena kepada orang kafir, maka mereka itu akan menjadi orang yang mabuk. Mabuk tidak jelas, tidak terkendali, dan asap itu keluar dari mulut, dari telinga, dari semua jalan yang ada di anggota tubuhnya. Itu terkait dengan dukhon. Terus kemudian Dajjal. Kemarin juga sebagian sudah dijelaskan bahwasanya Dajjal itu yang dimaksud adalah makhluk yang paling besar, tapi yang dimaksud itu adalah paling besar fitnahnya. Jadi Dajjal itu adalah makhluk yang membawa fitnah, yang memutarbalikkan fakta, yang benar menjadi salah, yang salah dianggap menjadi benar. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan itu, keterangan terkait dengan masalah Dajjal, yaitu tanda-tanda kiamat yang berkaitan dengan Dajjal, di mana riwayat pada malam hari ini itu adalah dari Asma. Kita bacakan redaksinya. Kalau diterjemahnya itu ada di halaman 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Insyaallah kita akan bacakan lebih santai lagi karena kita tidak ada target untuk hatam. Ya semoga saja nanti bisa hatam. Redaksinya itu adalah waqad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wa rawalan riwayatake sinten Al-Baghawi, Imam Baghawi rahimahu, mugi-mugi melase ing Imam Baghawi sinten Allah taala hale mauluhur sinten Allah di sana di kelawan sanate Imam Baghawi an Asma binti Yazid, dan riwayat ake saking Asma binti Yazid al-Ansoriyah kang bangsa Ansor, radhiya mugi-mugi ngridani sinten Allah anha ando saking niksa ing Asma. Ngerawa annaman anna min akbari fitnatihi, annaman ing sak temene iku setengah saking luwe gedene fitnah Dajjal. Annau sak temene Dajjal iku yakti bakal tumeka sapa Dajjal al-A'rabiyya ing wong kang bangsa alasan, ing wong kang bangsa alasan. Maksudnya itu adalah orang pedalaman yang akan dikunjungi oleh Dajjal. Fayaqulu muqalluli bakal ngucap utawa ngandani sapa Dajjal araita ing kalimat araita apa to ningali sapa sira in ahyaitu lamun bisa nguripi sapa ingsun laka maring sira ibilaka ing unta sira alasta apa to sira iku tak lamu ngerti sapa sira anni ing sak temene ingsun iku rabbuka pangeran sira. Fayaqulu moko bakal jawab sapa A'rabi bala yo fayatamatsalu moko membo lahu maring A'rabi sapa asyaitanu setan nahwa ibilihi hale ngupamani maring untone A'rabi kaahsanima kaya oleh baguse perkara takunu kang tinemu apa ibil apane doruan gembure susu, apane doruan gembure susu, artinya susunya itu bisa mengeluarkan dengan sebanyak-banyaknya. Wa a'wamihi lan luwe gedene apane isnamatan punui, apane isnamatan punui. Jadi nanti Dajjal itu akan mendatangi orang pedalaman dan dia akan berkata seolah-olah dia sakti lah. Dia akan berkata, apakah kamu tahu kalau aku bisa menghidupkan hewan kamu? Atau kalau di sini itu adalah unta, ibil itu adalah anak unta. Apakah kamu juga tahu kalau aku itu adalah Tuhan, kata Dajjal. Ya, dibuktikan. Fayaqul kemudian orang Arabi itu akan menjawab semua bala. Tapi jawaban bala itu adalah
Biasanya kalau ditanya apakah kamu sudah makan, kalau dijawab na'am, itu berarti jawabannya iya, saya sudah makan. Tapi kalau jawabnya itu adalah bala, apakah kamu sudah makan, jawabnya bala, itu berarti jawabannya iya, saya belum makan. Itu bedanya. Jadi mereka mengatakan iya tapi masih belum percaya. Jadi orang Arabi ketika ditanya kayak gitu sama Dajjal, mereka bilang iya tapi dia masih ragu gitu, tidak percaya kalau Dajjal itu betul-betul bisa menghidupkan, dan dibarengi dengan pengakuan kalau dia adalah Tuhan. Lalu kemudian karena seperti itu, setan yang diutus oleh Dajjal. Jadi sebenarnya Dajjal itu tidak menghidupkan hewannya gitu loh, tapi setan itu mencoba untuk mengkaburkan penglihatan si Arabi agar hewan tadi yang mati itu dihidupkan kembali, dan dia memiliki, kalau itu sapi perah, kalau itu adalah ibil itu adalah unta perah, itu bisa keluar susunya itu lebih lebat lagi. Terus kemudian sampai gemuk dan punuknya itu begitu besar, pokoknya lebih baik daripada sebelumnya. Itu kemampuan Dajjal. Jadi mau tidak percaya gimana, tapi karena yang didatangi itu oleh orang Arabi yang secara pengetahuan dia tidak sempurna, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita tetap diberikan keimanan dan ketauhidan yang sangat kuat, sehingga kita tidak terpengaruh dengan ucapan-ucapan yang melencengkan kita dari agama kita dengan ketauhidan yang kita miliki. Amin Allahumma amin. Karena memang nanti seperti itu. Jadi akan dibuktikan secara nyata, bukan main sulap, tapi jelas itu dilihat di depan mata. Lalu lanjutannya, wayati lan bakal tumeka sapa Dajjal ar-rajula ing wong lanang kot mata kang wis mati sapa rajul, sapa akhuhu tulule rajul, wa matalan mati sapa apuhu bapake rajul, fayaqulu moko ngucap maneh sapa Dajjal, aita apa to ngerti sapa sira, in ahyaitu lamun ingsun iku iso nguripi sapa ingsun akhoka ing bapak sira wa abaka lan bapak sira, akhoka ing dulur sira wa abaka lan bapak sira, alasta opo toh ora sira iku tak lamu ngerti sapa sira anni ing satemene ingsun iku rabbuka pangeran sira, fayaqulu moko nuli ngucap jawab sapa rajul bala iya, kaya tamassalu moko membo lahu maring rajul sapa syaitanu syaiton nahwa akhihi halen nyupamane tulure rajul wa abihi lan bapake rajul. Jadi tadi hewan, sekarang didatangi lagi anak yang punya saudara meninggal dan orang tua meninggal. Itu sama Dajjal dihidupkan lagi, padahal bukan hidup, ya, bukan hidup, tapi setan yang mencoba untuk menggambarkan, artinya setan yang apa ya, menggambarkan, menyamar, apa, mengelabui, iya, halusinasi, gitu loh, halusinasi seolah-olah saudara dan orang tuanya itu hidup kembali. Mau tidak percaya seperti apa? Artinya tidak ada yang bisa seperti itu, karena memang sebenarnya itu hanya permainan setan. Wakila, saya mendengar kayak gini. Jadi salah satu, ini sekedar cerita dan memang sudah pernah terbukti. Ketika kita punya rasa takut, misal takut ya, maka katanya 70 setan itu berbisik di telinga kita, ya, dan 70 setan itu mencoba menggambarkan apa yang ditakutkan di dalam diri kita. So enggak, aslinya kita enggak melihat, tapi aslinya cuma bayangan kita. Makanya salah satu cara orang itu yang tidak bisa dihipnotis adalah mereka yang tidak percaya dengan halusinasi. Jadi kalau hipnotis itu biasanya kan kalimatnya diulang, iya kan? Nah kalau kita mengikuti kalimat itu maka kita akan terhipnotis. Orang yang tidak bisa terhipnotis itu adalah orang yang menolak. Enggak, aku gak bakalan iso dihipnotis, gak bakalan, kita kena gendam, gak bakalan.
Itu kata teman saya yang memang ahli hipnotis. Sama seperti orang yang mau kena kesurupan, ya kan? Katanya kena kesurupan, tapi kalau di dalam ilmu psikologi dan ilmu kesehatan mereka tidak mempercayai yang namanya kesurupan. Ya karena aslinya kesurupan itu hanya sesuatu yang belum tercapai, menggebu-gebu, terpendam di dalam diri. Ketika dia kena hentakan sedikit, dia itu langsung jadi. Sama seperti orang kadung seneng di jaranan, begitu dengar musik jaranan, dia langsung akan gerak. Sama seperti itu. Makanya Rasulullah itu mengajarkan kita harus memiliki kebiasaan yang baik, karena agar otomatis diri kita itu kepada sesuatu yang baik. Nah itu dari ilmu psikologi, agar kita itu aku gak bakalan. Biasanya kata teman yang pernah kesurupan itu ketika mereka mau kesurupan memang ada perasaan itu yang berbicara, aku mau masuk. Lah itu kalau diiyakan ya sudah, itu masuk. Tapi yang aslinya kalau di dalam ilmu psikologi itu hanya perasaan kita sendiri. Lah kalau orang sudah seperti itu ya sudah, kayaknya memang terbayang sudah. Sama seperti ketika kita masih kecil, ya kan, masih kecil. Kalau kita masih kecil, kadang kan kita pegang pedang, ya kan. Kalau pegang pedang-pedangan, langsung sudah kayak superhero yang sudah pernah dia lihat. Pegang sarung, ya kan, kayak jadi Superman, dan dia rumah terbang beneran itu sudah waktu kecil. Nah sama seperti itulah Dajjal itu nanti seperti itu. Dajjal seperti itu. Makanya kenapa kok Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari itu dengan doa. Itu dengan doa. Karena satu-satunya yang bisa tetap menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satunya doa dan zikir. Kenapa kok thariqah itu banyak menempuh jalur zikir? Karena amalan zikir itu adalah amalan yang tidak akan terputus oleh kondisi dan waktu. Sholat itu masih terputus, ya kan? Baca Al-Quran masih terputus. Tapi kalau zikir nggak ada, nggak harus kita punya wudhu, nggak ada. Itu kalau zikir. Kenapa kok rata-rata thariqah itu menempuhnya pakai jalur zikir? Dan jalur zikir itu adalah salah satu obatnya hati. Yaitu tombok hati, ikuli moya warna, salah satunya zikir gitu. Puasa masih tertutup. Puasa, sholat malam itu masih terputus, tapi zikir itu tidak. Nah orang yang membiasakan zikir, ya kan, terus membiasakan zikir, berarti kebiasaannya itu kan kebiasaan baik, sehingga ketika dia terlecut oleh kalimat-kalimat yang menghentak di dalam telinga, maka dia akan otomatis kepada kalimat-kalimat zikir yang akan muncul gitu loh. Titik, ya langsung kalimat zikir yang keluar. Maka ketika itu yang terus kita laksanakan, insya Allah kita akan selamat dengan ujian-ujian yang seperti ini. Jadi aslinya Dajjal itu tidak bisa menghidupkan, yaitu tadi dia setan. Wakila ceritanya yang pernah saya baca itu 70 masuk ke telinga, setan itu membisikkan, oh di sana itu warnanya putih loh. Terus 70 lagi itu mencoba menggambarkan, sehingga kita aslinya tidak melihat, cuman membayangkan. Aslinya ya gak ono, cuman membayangkan. Dia membayangkan ya bagaimana namanya orang membayangkan, mengelamun itu. Gak ada yang dilihat yang di depan, tapi yang di perasaan itu terus ada. Ya gambaran simpelnya itu kayak ketika kita kecil seneng dek Superman, mari ngono dikei sarung ditaleni dek leher, sudah jadi itu sudah. Nah sama seperti itu. Makanya kebiasaan itu dibiasakan sesuatu yang baik. Nah kalau kita seperti itu, yo katut. Akhirnya ngakoni lek Dajjal itu adalah Tuhan. Padahal aslinya jawabannya dia itu pakai bala, bukan pakai naam. Jadi setengah ragu. Jadi kalau naam itu jawabannya kayak tadi, apakah kamu sudah makan? Terus dijawab naam, berarti naam, iya saya sudah makan. Kalau apakah kamu sudah makan? Jawabnya itu pakai bala, iya. Ya kan, iya tapi saya belum makan, iya saya belum makan. Itu bedanya. Sama bala itu maknanya iya, tapi iyanya itu tidak mengiyakan apa yang ditanyakan. Itu bala. Nah, ketika bala karena tidak percaya, ya akhirnya setan tadi yang dimunculkan. Jadi seperti itu. Termasuk cerita yang kalau kita ikut Dajjal nanti diberi emas, aslinya ya bukan emas. Aslinya ya bukan emas. Sama seperti di dalam riwayatnya Nabi Musa itu ketika melemparkan tongkat
Kalau punya Nabi Musa itu jelas-jelas tongkat berubah ular. Tapi kalau sihir enggak, itu enggak berupa ular, cuman bayangannya orang yang melihat itu adalah bayangan ular. Di dalam Al-Qur'annya itu menarik memang kalimatnya, ketika Allah itu menyampaikan bagaimana sihir itu ketika umatnya Fir'aun itu melemparkan tokat menjadi beda dengan bahasanya ketika Nabi Musa melemparkan tokat terus berubah menjadi ular. Itu di dalam tafsirnya tegas, dari kalimat itu sangat tampak sekali antara perbedaan mana yang mukjizat dan mana yang sihir. Ya nantilah semoga kita diberikan waktu untuk membahas tentang tafsir dan bagaimana bahasa Al-Quran. Tapi gitu ya, salah satu Dajjal itu salah satu fitnah yang paling besar yang muncul daripada Dajjal itu adalah akan mengajak manusia untuk mempercayai dirinya kalau dirinya itu adalah Tuhan, dan itu dibuktikan dengan tipu muslihat yang ia keluarkan. Salah satu contohnya tadi yang sudah disampaikan. Baik, lagi wa anil Mughirah lan tetelan akeh saking Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an qala dawu sinten Mughirah masalah ora takon sapa ahadun wong suwiji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah anid dajjali saking dajjal masal tahu ma ing barang saal tahu kang tau takon sapa ingsun ing Kanjeng Nabi ma wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi iku qolah dawuh sinten Kanjeng Nabi li maring ingsun maya duruka ora bakal mbayani apa dajjal ing sira. Kultu jawab sapa ingsun innahum sak temene nas iku yakulun padha ngucap sapa nas innamahu sak temene sertane dajjal Jabalu Khibzen utawi sak gunung saking roti wanaharu ma'in lan sak kaline banyu. Kola jawab sopo Kanjeng Nabi wa utawi dajjal iku ahwanu kang gampang alallahi temininggang huwa utawi dajjal iku ahwanu perkara kang luwih gampang alallahi monggo Gusti Allah min dzalika saking mengkono Jabalu Khubsin warwa lan riwayatake sinten At-Tirmidzi Imam Tirmidzi an Abi Bakrin Siddiq saking Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an qala tawu sinten Abu Bakar As-Siddiq haddatsana nyeritakne ing ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal ing dajjal yakhruju metu sapa dajjal bi ardil masyriq saking tanah wetan yuqalu kang den ucapake apa laha maring ardi Khurasan Khurasan tanah Khurasan yadba'uhu kang manut utawa nganuti ing dajjal apa aqwamun qaum kana kang ono kana wujuhahum kaya pira-pira wajai akwam iku al majanu kang teleng al mutraqati kang den al-mutraqati kang den palu apa majan wan Anasin radhiyallahu an qala tawu sinten Anas qala tawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadba'u anut ad-dajjala ing dajjal min Yahudi saking golongane wong min Yahudi Asbihan saking Yahudi tanah Asbihan sopo sabuna wong pitu apane alfan ewune alaihim ing atase sabun at-toyali satu utawi jubah ijo. Ini beberapa gambaran bagaimana Dajjal ya, terkait dengan Dajjal. Tapi Rasulullah di sini jelas mengatakan kalau Dajjal itu tidak akan bermasalah bagi yang bertanya karena mereka punya iman. Jadi suatu ketika ceritanya sahabat Mughirah itu menanyakan kepada Rasulullah tentang Dajjal yang belum pernah ditanyakan sebelumnya. Kemudian kata Rasulullah, oh gak masalah, Dajjal itu gak gawe awakmu itu gak masalah.
Tapi Mughirah tetap bilang lagi kepada Rasulullah bahwasanya kata orang Dajjal itu nanti akan datang dengan membawa seonggok atau membawa roti sebesar gunung dan membawa air sebesar sungai. Itu sing digawa karo Dajjal. Kata Rasulullah, iku enteng gawe Gusti Allah, ya karena Mughirah, ya kan, masih punya iman kepada Rasulullah, gitu loh. Iku enteng gawe Gusti Allah, iku enteng. Gusti Allah itu masih lebih bisa daripada itu. Itu caranya untuk, artinya apa? Ketika kita melihat suatu fenomena yang begitu menggemparkan, yang membuat diri kita takjub, kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak terbawa dengan kabar-kabar yang takjub tadi untuk menyelewengkan kita dari keimanan kita. Makanya nilai perkara yang menakutkan, yang menggemparkan itu disuruh membaca Subhanallah. Itu maksudnya kayak gitu. Karena kalau kita wis gumun dhisik, aduh kok iso, nah itu bahaya itu. Jadi kalau guru saya itu sering cerita kepada saya. Guru saya alhamdulillah itu santri langsungnya Kiai As'ad. Jadi waktu mondok itu masih mengikuti Kiai Sepuh, Kiai As'ad Samsul Arifin. Jadi ketika lihat sulap wong hebat, iku hebat loh. Gak kira ngalahno hebate Gusti Allah. Lek anjene Gusti Allah ate ngisokno ya iso, gak usah wong iku awake dhewe ya iso. Ojo gawuk karo iku, tapi jangan kamu itu takjub dengan orang itu, tapi takjublah dengan siapa yang menciptakan orang itu. Ya tujuannya kita kan biasanya tukang obat kan kayak gitu juga toh. Pasti kita ditunjukkan sesuatu yang wah, ya kan? Kalau kita sudah percaya ya sudah kena itu bagian dari langkah-langkah menghipnotis. Makanya kata Rasulullah ketika mendengar kabar kata dari Mughirah itu, ketika bertanya kepada Rasul, wis gak masalah, enteng itu. Kalau Gusti Allah gampang nek koyok ngono itu. Ya Dajjal ae memang ditakdir oleh Allah seperti itu, tapi gawe Gusti Allah itu gampang. Artinya dikembalikan lagi kepada Allah, gitu. Terus sampai diceritakan di sini itu dalam riwayatnya Imam At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah itu pernah bercerita kepada Sayyidina Abu Bakar bahwasanya Dajjal itu keluarnya dari daerah Masyrik, daerah tanah timur. Jadi tanah timur yang dinamakan dengan Khurasan, tanah Khurasan. Saya sudah ngecek tanah Khurasan itu adalah wilayah timur Persia. Jadi ada di daerah Iran. Itu tanah Khurasan. Jadi kalau nggak tahu yang penting kita tahu daerah timurnya Persia, ya daerah-daerah Afghanistan itulah. Itu keluarnya Dajjal nanti dari sana. Atau ya daerah Iran, Afghanistan, Uzbekistan, itu keluarnya Dajjal dari daerah itu. Jadi yang dimaksud timur, yang dikatakan timur itu adalah Khurasan. Setelah saya cek ternyata Khurasan itu ya sekitaran daerah wilayah timur Persia. Jadi yang dimaksud timur itu adalah timurnya Persia. Dan timurnya Persia itu meliputi Iran, Afghanistan, dan Uzbekistan. Nah, riwayat-riwayat lain terkait dengan ini itu banyak. Terus yang berikutnya itu adalah Dajjal itu diikuti oleh sekelompok orang sing modele iku apa? Wong iku miring. Ya wallahu alam, wong iku miring. Jadi teleng. Jadi kayak kena pukul lah. Ya, di sini itu bahasanya itu iya miring. Apa kalau di sini itu wujuhum al-majjanu al-mutraqah. Jadi di sini itu iya orangnya itu apa seperti tameng yang dipalu, ya kan? Iya apa ya wajahnya itu ya koyok mari dikepuk gitu loh. Itu ciri-cirinya. Jadi Dajjal itu muncul nanti diikuti oleh kaum orang-orang yang seperti itu. Jadi pipinya itu agak teleng tapi ya kayak
pernah dipukul lah, ya, kayak pernah dipukul. Terus riwayat lain dari Anas, ternyata kalau dari riwayat Anas, Dajjal itu nanti diikuti oleh orang Yahudi dari tanah Isbahan. Jadi orang Yahudi dari tanah Isbahan sekitar 70.000, dan mereka semua pakai baju warna hijau. Baju warna hijau itu, jadi orang Yahudi dari Isbahan yang berwarna, pakainya itu pakai baju warna hijau. Isbahan itu mana? Isbahan itu adalah sebelah barat provinsi Khorasan. Ada daerahnya namanya itu adalah daerah Yahudiyah. Itu yang saya cek dari beberapa referensi seperti itu. Ya pokoknya gak ngerti, yang penting saya sudah nyarikan penjelasan dengan sebaik. Pokoknya nanti salah satu tandanya Dajjal nanti itu akan keluar dari daerah Khorasan, ya daerah Persia, Iran, Afghanistan. Yang ikut itu adalah orang-orangnya itu adalah orang-orang yang sing rodok miring, ndase koyok kenek mari dikepuk, ya, kayak karena dipukul. Terus pakainya itu pakai warna hijau, dan dia masuk kategori orang-orang Yahudi tanah Isfahan, ya, tanah Isfahan. Ya wallahu alam lah, wallahu alam. Tapi sebagian ada yang menjelaskan tidak seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan 1000 kelompok itu adalah 1000 kelompok yang seperti apa? Tapi bukan seperti itu, sebagian. Tapi pendapat yang kuat yang kayak gini. Jadi memang ada orangnya, Dajjal itu memang ada orangnya, dan memang ada pengikutnya. Gitu. Ini insya Allah yang terakhir pada malam hari ini, ya. Qala tawu sinten al-imamu. Ini adalah yang terakhir yang akan kita baca, ya. Qala tawu sinten al-imamu Imam An-Nawawi, nyatane Imam Nawawi rahimahullah taala. Qala tawu sinten Imam Nawawi, qala tawu sinten al-qadiyat. Hadhil ahadisu utawi ikilah piro-piro hadis. Allati nyatane hadis waradat kang tumeka apa allati fi kisatid Dajjal ing dalam kisoe ceritane Dajjal iku hujjatun dadi hujjah lil madhabil haqqi kedue madhab kang bener fi sihhati wujudihi ing dalam sae onone Dajjal. Makanya meskipun sebagian orang mengartikan Dajjal itu bukan orang, itu tidak dipertimbangkan. Yang dijadikan pertimbangkan ya ini, karena ini hadisnya jelas-jelas hadis yang sahih bahwasanya Dajjal itu memang ada orangnya dan diikuti oleh kelompok, ya. Kelompoknya itu adalah orang Yahudi dari Isfahan dan munculnya dari daerah Khorasan atau sekitaran Irak, Afghanistan ataupun Uzbekistan itu. Jadi ini dijadikan hujah kata Imam Nawawi bahwasanya Dajjal itu memang ada. Wa inna ulan saat temen Dajjal iku syaksud wong. Ini adalah pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Bi'ainihi kelawan motone Dajjal ibtala nyubo sinten Allah ta'ala lemolu sinten Allah ibadahu ing kawulane Gusti Allah. Fa'aqdarahu moko nguwasaake sinten Allah ing Dajjal ala asya'a ing atase suwiji-wiji minal makdurati saking piro-piro kekuasaan min ihya'il maiti bayane saking nguripi mayit alladzi yaqtuluhu kang mateni sapa Dajjal ing mayit. Jadi memang kalau kata Imam Nawawi ya memang seperti itu. Jadi Dajjal memang diberi kekuasaan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menghidupkan orang mati yang ia bunuh. Jadi ketemu karo wong dipateni ya kayak tadi. Saudaranya dibunuh, bapaknya dibunuh, terus dihidupkan lagi. Padahal aslinya yoga urip. Kalau cerita hadis yang sebelumnya ya kan. Cuman kata Imam Nawawi, ya Dajjal memang diberi kekuatan oleh Allah. Makanya Rasulullah jawabnya itu gampang gawe Gusti Allah. Luwih hebat dari itu Allah pun bisa. Cuman pada saat itu memang yang ditakdir itu adalah Dajjal gitu loh. Jadi tidak usah heran dengan Dajjalnya, tapi takjublah dengan zat yang menciptakan Dajjal gitu loh. Sehingga kita, keinginan kita, hati kita tetap nyambung maring Gusti Allah. Jadi kata Imam Nawawi memang Dajjal itu diberi kekuatan, salah satunya bisa menghidupkan orang mati. Wa min zuhuri zuhratid dunya, wa min zuhuri zuhratid dunya lan saking
lan saking zuhure keindahane dunya, wal khosabin lan wal khosabin lan apa surga dan neraka ya. Jadi Dajjal itu sanggup menampilkan kemewahan dunia. Ya sebagian cerita kalau Dajjal itu menunjuk ini emas, ini air gitu. Terus wal khosobin dan subure tunjuk wal khosobi lan subure tunjuk ma'ahu sertane Dajjal wa jannatihi lan swargane Dajjal wa narihi lan nerokane Dajjal wa itba'i kunuzul ardi lan anut mareng kunuz itu adalah petinya bumi, gudangnya bumi. Wa amrihi lan oleh merentai Dajjal as-samaa ing langit antam toro ing yen udan opo sama fatum tiro moko udan opo sama wal ardo lan merentai ing bumi antan data ing yen tukul opo aret fatan buta moko teman-teman fatan buta moko tukul opo bumi, yaitu tadi yang saya katakan. Jadi setiap perintahnya Dajjal itu sanggup memerintah langit hujan ya kan, terus di bumi muncul tanaman gitu loh ya. Itu memang bagian dari kemampuan yang diberikan oleh Allah terhadap Dajjal. Wataqo lan tumipu apa kullu zalika mengkono kudrat utawa kekuasaane Dajjal bi qudratillahi tetep kelawan kekuasaane Gusti Allah wa fitnatihi lan bagian teko fitnahe Gusti Allah, yang memang fitnah itu dimunculkan oleh Allah untuk akhir zaman. Ya memang dibuat kayak gitu memang oleh Allah. Summa yu'jizu moko nuli ngapesake ing Dajjal sinten Allah taala hale maulud sinten Allah badadalika ing dalam sause mengkono ikdar. Jadi kalau tidak salah itu hanya punya masa 40 hari kalau tidak salah. 40 hari Dajjal itu bisa keliling bumi. Yaitu pelakunya diperintah langit hujan, bumi muncullah emas muncul gitu. Kan diberi kekuatan. Tapi setelah itu di sini itu juga dijelaskan setelah itu Allah melemahkan Dajjal itulah lagi. Fala yaqdiru moko ora bakal kuwasa sapa Dajjal ala qatli zalika rajul ing ngatasé mateni mengkono-mengkono wong lanang wala ghairi lan ora liyane rajul wa yaqtulu lan bakal apa amruhu perintah Dajjal wa yaqtulu lan mateni ing Dajjal sinten Isa bin Maryam Nabi Isa ibnu Maryam alaihis salam wa yathbutu lan netep ake sinten Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina bil qauli kelawan ucapan asabiti kang tetep. Dengan ucapan itu maksudnya kalimatul la ilaha illallah yang tertancap di dalam hatinya seseorang. Hadza utawi ikilah sihhatu wujudi Dajjal iku mazhabu ahli sunnati mazhabi ahli sunnah wa jami'il muhadditsina lan mazhabe sakabehane wong kang riwayatake maring hadis wal fuqaha'i lan mazhabe ahli fikih khilafan halen layani liman maring wong angkara kang ingkar sapa man ing Dajjal minal khuruji bayane saking metune Dajjal wal minal khawariji saking kaum khawarij. Jadi kan orang-orang yang terpecah itu pada cerita yang sebelumnya umat Islam akan terpecah, salah satunya itu adalah khawarij. Nah orang-orang khawarij itu adalah orang yang tidak percaya dengan munculnya Dajjal. Kalau Ahlussunnah percaya munculnya Dajjal. Wal Jahmiyati lan kelompok Jahmiyah itu juga tidak percaya dengan munculnya Dajjal. Siapa Jahmiyah? Jahmiyah itu bagian dari kelompoknya Khawarij yang lebih meniadakan sifatnya Allah. Jadi Jahmiyah itu tidak percaya kalau Allah itu istiwa. Jadi kalimat yang muncul dari Jahmiyah itu kalau tidak salah Allah itu ada di mana-mana dan tidak ada di mana-mana. Pernah dengar kalimat itu?
Allah itu ada di mana-mana dan tidak ada di mana-mana. Itu adalah kalimat yang populer yang disampaikan oleh orang-orang Jahmiyah. Itu adalah pahamnya kelompok Islam yang disesatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan pada hadis sebelumnya kan manusia itu umatnya Rasulullah itu akan terpecah menjadi 73 golongan, ya kan? Satu itu yang 72 itu masuk neraka, satu masuk surga. Jadi yang 72 itu tidak selamat, sesat, yang satu itu selamat. Yang selamat itu ahlu sunnah wal jamaah. Nah, keberadaan Dajjal dengan semua prosesnya itu adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, kecuali orang-orang yang ingkar. Siapa orang yang ingkar? Yaitu adalah golongan Khawarij, Jahmiyah, wa ba'dil Mu'tazilati, lan setengah saking dari golongane wong Mu'tazilah. Jadi ada sebagian kelompoknya Mu'tazilah. Nah, untuk memperjelas Khawarij, Jahmiyah, jadi dulu setelahnya pasca Rasulullah itu ada peristiwa besar di mana terjadi persengketaan antara kubu Sayyidina Ali dengan Muawiyah terkait dengan kepemimpinan pasca kematian Sayyidina Utsman, ya kan? Nah, itu ada sengketa. Jadi Sayyidina Ali itu diminta untuk mengusut siapa yang membunuh Sayyidina Utsman. Intinya itu ada terjadi pertikaian. Kemudian di masing-masing sahabat itu kan akhirnya terpecah, ya kan? Ada yang mengikuti Sayyidina Ali. Tapi yang parah, mereka itu mengikuti Sayyidina Ali berlebihan. Nah, itu dinamakan dengan Syiah. Nah, Syiah. Nah, terus yang keluar dari tidak mengikuti Sayyidina Ali itu dinamakan dengan Khawarij, keluar dari barisannya Sayyidina Ali, gitu loh. Jadi Khawarij. Lah, Jahmiyah itu bagian dari cabangnya Khawarij. Begitu juga dengan Mu'tazilah. Itu kemarin sudah dijelaskan. Jadi seperti itu. Artinya dengan membaca keterangan kiamat pada malam hari ini, semoga kita tetap yakin dengan dawuhnya Rasulullah bahwasanya munculnya Dajjal itu tidak bermasalah bagi orang yang memiliki iman. Lah, terus catatan bagi kita itu apa? Jangan gampang terkejut dengan sesuatu yang menggemparkan, tapi ingatlah siapa yang sudah mentakdirkan terhadap terjadinya kegemparan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Agar setiap tindakan kita tidak melenceng dari apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah untuk tetap mengikuti kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalan ihdinas siratal mustaqim. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Meskipun kita punya keyakinan bahwasanya Dajjal itu pasti akan muncul, semoga kita tetap diberi kekuatan oleh Allah untuk tetap bisa mempertahankan iman dan Islam sampai akhir hayat. Karena ketika melihat ujian itu rata-rata orang itu kan mintanya, ya Allah, ketika musibah, ya, ketika ada musibah rata-rata orang, ya Allah, semoga engkau memeringankan musibah yang terjadi pada diriku, gitu kan, rata-rata seperti itu. Ya Allah, kok utangku gak mari-mari, endang sampean mari no utangku, kan gitu kan rata-rata kan. Tapi kalau ceritanya Sam'un Al-Ghazi, jadi ini salah satu cerita juga Sam'un Al-Ghazi, salah satu walinya Allah. Wakilah itu adalah nabi, tapi rata-rata itu mengatakan wali. Sam'un Al-Ghazi, kalau di dalam cerita-cerita luar itu biasanya dia itu dikenal sebagai Samson, ya. Beliau itu Sam'un Al-Ghazi, salah satu kalimat yang populer yang beliau miliki. Beliau itu tidak pernah gentar dengan segala macam ujian yang telah Allah berikan. Kalimatnya apa? Ya Allah, jangan pernah kau rendahkan ujian yang telah kau berikan kepadaku. Biarkan ujian itu sebesar apapun, tapi yang satu hal yang aku mohon, beri aku kekuatan untuk menghadapinya. Karena semua ujian itu tidak akan pernah lebih besar dari kekuasaan yang telah engkau miliki. Itu ucapannya Sam'un Al-Ghazi, yang katanya itu Samson. Ya, memang
perang dia, memang hebat, memang ceritanya itu memang hebat. Jadi sebagian orang itu ketika menerima musibah minta diringankan musibah, tapi Samsun Al-Ghazi itu tidak mau diringankan musibah, tapi minta ditambah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bisa melolosi ujian itu kan berarti tingkat kita kan semakin naik. Tapi kalau ujiannya yang direndahkan, ya akhirnya kita nggak naik gitu. Jadi semoga kita sebesar apapun fitnah pada akhir zaman, semoga Allah terus memberikan tambahan kekuatan kita untuk bisa menjaga iman dan Islam sampai akhir hayat. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga besok kita tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah, amin Allahumma amin. Dan pada malam hari ini semoga apa yang kita pelajari sanggup kita amalkan. Wala hadzini hawala kulli niyatin sholihah wa nakhususan bi muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa li jami' masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami' ustadzina wa ustadzina wa li jami'il awliya tis'a wa li jami'il awliya fil Indonesia wa li jami'il awliya fid dunya wa li jami'il muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama radhiyallahu anhum wa sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal aimatil mujtahidin Allah ta'ala yahmina bihi ma yatima yumiduna bi madadi ma yanfa'u bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirat wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.